Langit sore di atas Pulau Nusa Kambangan tampak ganjil. Warna biru yang biasanya teduh kini tercampur semburat jingga, seperti lukisan yang sengaja dibuat untuk menutupi sesuatu yang lebih kelam. Dari kejauhan, di sisi kiri cakrawala, berdiri sebuah bangunan besar dengan pagar tinggi dan kokoh. Di pagarnya terpampang jelas tulisan besar, Nusa Kambangan, seolah menjadi pengumuman dingin bahwa tempat itu bukan sekadar penjara, melainkan kuburan hidup bagi para penjahat paling berbahaya di negeri ini. Namun sore itu, penjara itu memancarkan tanda-tanda yang tak biasa. Dari sudut jendela dan celah-celah retakan tembok, terlihat cahaya ungu pekat yang merembes keluar, menari-nari di udara seperti nyala api aneh yang hidup dari dalam bumi. Retakan tanah di sekitar area itu pun memancarkan cahaya serupa, seolah pulau ini menyimpan rahasia yang lebih tua dari sekadar kisah kriminal. Seekor kelelawar melintas, diikuti puluhan lainnya yang keluar dari ceruk gelap menara pengawas, berputar-putar di udara sebelum lenyap ke arah hutan bakau yang basah dan sunyi. Di balik pagar, seorang pria botak dengan tubuh seperti gundukan otot tengah menunggu kesempatan yang sudah ia rencanakan selama berbulan-bulan. Dialah Mat Badar, napi paling ganas yang pernah menginjakkan kaki di pulau ini. Tangannya penuh tato berwarna gelap, melilit dari pergelangan hingga bahu, berpadu dengan kalung rantai besar yang selalu tergantung di leher buncitnya. Janggutnya panjang, kumisnya tebal, matanya menyala seperti bara, dan senyumnya, bila muncul, hanya untuk menakut-nakuti orang lain. Hari ini bukan hari biasa baginya. Ini adalah hari di mana ia berencana menghirup udara kebebasan, meski harus berenang melewati perairan yang terkenal ganas di sekitar Nusa Kambangan. Ia sudah menunggu momen ketika penjaga di menara barat berganti shift, ketika angin laut mulai berhembus kencang dan gelombang memecah perhatian semua orang. Namun, takdir, seperti biasa, suka mempermainkan rencana manusia. Sebuah suara keras memecah kesunyian sore, dentuman mesin speedboat. Dari garis horizon, sebuah kapal hitam melaju cepat memecah ombak, moncongnya mengarah tepat ke sisi pantai yang menjadi titik pelarian Mat Badar. Di ujung depan kapal, berdiri seorang wanita berseragam Polri. Seragamnya ketat, rok hitamnya melambai-lambai diterpa angin laut, rambut sebahunya berantakan namun tetap membingkai wajah cantik yang kini dipenuhi amarah. Kedua tangannya mantap menggenggam sebuah senapan AK-47, senjata yang tampak begitu kecil di tangan pria, namun justru terlihat mematikan di tangan wanita ini. Dialah Davina, polwan muda yang namanya terkenal di jajaran kepolisian karena satu hal, ia tak pernah gagal dalam setiap misi penangkapan atau penggagalan pelarian. Tidak peduli seberapa licin, seberapa kuat, atau seberapa cerdas targetnya, mereka semua berakhir sama, jatuh di tangan Davina. Mat Badar yang sudah menapakkan kakinya di pasir basah pantai itu mendengus kesal. Sialan, gumamnya. Matanya menyipit menatap kapal yang semakin mendekat. Angin sore membawa aroma logam dari senjata yang diarahkan padanya. Ia tahu, misi pelariannya baru saja berubah menjadi duel hidup mati. Sementara itu, Davina berdiri tanpa goyah, tatapannya tajam seperti elang mengunci mangsanya. Ombak memercik ke kakinya, namun ia tak peduli. Ia hanya menunggu jarak tembak yang sempurna. Angin semakin kencang, suara kelelawar masih terdengar di kejauhan. Dan di antara suara ombak dan mesin kapal, hanya satu yang pasti, malam ini, satu di antara mereka tidak akan pulang dengan cara biasa. Speedboat hitam itu melesat bagaikan peluru di atas permukaan laut. Ombak yang dihantam moncongnya pecah menjadi butiran air asin yang menyembur ke udara, menamparkan wajah Davina yang tetap berdiri tegak di ujung kapal. Tangannya menguat di genggaman AK-47, jarinya siaga di pelatuk. Mat Badar, yang sudah separuh tubuhnya terendam di air, mulai mengayuh sekuat tenaga menuju garis hutan bakau di sisi barat. Matanya memicing, sesekali menoleh ke arah kapal yang terus mengejarnya. Setiap kali ia mengangkat kepala, wajah Davina selalu ada di sana, dingin, fokus, dan tanpa ragu. Cepat, 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 desis Mat Badar, meneguk udara asin yang menusuk paru-paru. Di belakangnya, riak ombak berubah menjadi dinding air kecil setiap kali speedboat mendekat. Suaranya menggeram seperti predator laut yang siap menerkam. Davina memicingkan mata, mencari jarak tembak sempurna. Tapi ia tahu, menembak di air bukan perkara mudah. Peluru yang mengenai permukaan laut sering kali kehilangan kecepatan, apalagi jika target berada setengah tubuh di bawah permukaan. Ia harus memaksa Mat Badar keluar dari air,
atau memojokkannya ke tempat tanpa perlindungan. Maju terus. Jangan kasih celah dia masuk hutan bakau. Teriak Davina pada nahkoda kapal, suaranya mengalahkan deru mesin. Mat Badar menyadari ia dikepung waktu. Arus laut mulai berbalik, mendorongnya ke arah yang salah. Dengan sisa tenaga, ia menyelam beberapa detik, lalu muncul di sisi lain, berharap mengelabui pandangan Davina. Namun ia salah perhitungan. Begitu kepalanya muncul, moncong AK-47 sudah menunggunya, jarak tak sampai 5 meter. Tatapan mereka terkunci. Davina berdiri di ujung kapal, kaki terbuka mantap, ujung rok berkibar liar. Angin membawa aroma minyak senjata bercampur garam laut. Matanya yang tajam menusuk ke dalam jiwa Mat Badar. Selesai sudah, Mat Badar, ucap Davina datar. Mat Badar mendengus. Kalau mau nangkep gue, lo harus deketin lebih jauh lagi, cantik. Dan tiba-tiba, dengan tenaga luar biasa, ia meloncat keluar dari air, meraih sisi kapal, dan menarik tubuhnya ke atas. Speedboat oleng sedikit. Nahkoda berteriak kaget. Ombak memercik tinggi. Mat Badar kini berdiri di hadapan Davina, tubuhnya basah kuyup, urat-urat lengannya menonjol, tatonya berkilat terkena sinar jingga senja. Dari jarak sedekat itu, wajahnya terlihat lebih menyeramkan, tatapan liar bercampur amarah. Davina tak bergerak mundur, senjatanya tetap terarah ke dada pria itu. Ombak mengguncang kapal, namun mereka berdua berdiri tegak, saling menunggu siapa yang akan membuat gerakan pertama. Di kejauhan, langit makin gelap, dan kelelawar mulai terbang lebih rendah. Cahaya ungu dari arah Nusa Kambangan berdenyut pelan, seolah pulau itu sedang menyaksikan duel maut ini. Angin laut semakin liar, ombak yang sebelumnya hanya berguncang kini berubah menjadi gelombang setinggi pinggang yang menghantam lambung speedboat. Suara mesin meraung keras, berjuang melawan tarikan arus. Davina memposisikan senjatanya tepat di dada Mat Badar, jarinya sudah siap menarik pelatuk. Namun hanya dalam sepersekian detik, sang napi ganas itu menyapu laras AK-47 ke samping dengan tangan kiri, membuat Davina mundur setapak. Berani juga lo ngadepin gue sendirian, cewek cantik, geram Mat Badar, napasnya berat, bau asin laut bercampur aroma besi darah dari luka-luka lama di tubuhnya. Davina tak menjawab, sebaliknya, ia memutar tubuhnya, memanfaatkan momentum goyangan kapal untuk menendang lutut Mat Badar. Tendangan itu membuat pria kekar itu sedikit oleng, tapi bukan tipe orang yang jatuh begitu saja. Dengan cepat, ia menyambar lengan Davina, menariknya ke depan, dan mencoba mengunci lehernya. Namun Davina bukan polwan sembarangan. Begitu tubuhnya tertarik, ia membungkuk cepat, menyelipkan bahu di bawah ketiak Mat Badar, lalu menghantam perut buncitnya dengan siku keras. Udara di paru-paru Mat Badar seolah terlempar keluar. Ia mendengus keras, tapi belum menyerah. Ombak besar memukul sisi kapal. Mereka berdua hampir terjatuh. Nahkoda berteriak, pegangan, kita bisa terguling. Tapi tidak ada yang mendengarkan. Mata keduanya hanya fokus pada lawan di hadapan mereka. Mat Badar mengayunkan tinju kanan, mengenai pipi Davina. Dentuman keras terdengar, darah tipis muncul di sudut bibir polwan itu. Tapi yang mengejutkan Mat Badar, Davina malah tersenyum sinis. Itu aja, ucapnya lirih, sebelum membalas dengan hantaman popor AK-47 tepat di rahang sang napi. Tubuh Mat Badar terhuyung, lututnya hampir menyentuh dek kapal. Tapi ia mengaum marah, meraih rantai besar yang melingkar di lehernya, dan menggunakannya seperti cambuk. Rantai itu menghantam udara, hampir mengenai wajah Davina yang sigap menunduk. Percikan air laut bercampur keringat membuat Dek licin, memaksa keduanya mengatur pijakan di antara guncangan kapal. Lo kira gue bakal balik ke sel? Gue lebih milih mati di sini. Teriak Mat Badar, suaranya menelan angin. Davina meludah darah di bibirnya. Itu pilihan lo, tapi mati lo akan gue tentuin. Dalam satu gerakan cepat, ia mengaitkan laras senjatanya di rantai yang diayunkan, memutar tubuhnya 180 derajat, lalu menarik keras. Rantai itu melilit lengan Mat Badar dan menariknya ke depan, membuat tubuh besar itu kehilangan keseimbangan. Ombak kembali menghantam, speedboat miring tajam ke kanan. Dan di momen itu, Mat Badar terhempas ke sisi kapal, nyaris jatuh ke laut. Namun tangan kirinya masih mencengkeram pagar besi kapal. Napasnya berat, matanya menyala penuh kebencian. Belum selesai, desisnya. Davina berdiri di atasnya,
AK-47 kembali mengarah ke kepala sang napi, jemari dipelatuk, dan ombak terus mengamuk di bawah mereka. Ombak menghantam lambung speedboat seperti palu raksasa, memercikkan air asin ke wajah Davina. Tapi polwan itu tak berkedip sedikit pun. Matanya tetap terkunci pada sosok Mat Badar yang kini terkapar setengah tergantung di sisi kapal, tangannya mencengkeram pagar besi sekuat mungkin agar tidak terjatuh ke laut. Napas Mat Badar tersengal, dadanya naik turun cepat, urat di lehernya menegang. Tubuh kekarnya gemetar bukan karena takut, tapi karena amarah yang menolak padam. "Lo kira, gue bakal nurut?" geramnya, suaranya berat dan serak diterpa angin. Davina mengencangkan genggaman pada AK-47. Pelatuknya sudah siap ditekan. "Lo udah kelewatan batas, Mat Badar. Gue nggak akan kasih lo kesempatan kedua." Suaranya datar, tapi tajam, seperti bilah pisau yang dingin menusuk kulit. Namun sebelum Davina sempat menarik pelatuk, Mat Badar membuat gerakan nekat. Dengan tenaga terakhirnya, ia melepaskan pegangan pagar kapal, bukan untuk menyerah, tapi untuk mendorong tubuhnya sendiri naik, meloncat ke arah Davina seperti macan laut yang keluar dari ombak. Tubuh besar itu menghantam polwan cantik itu, membuat mereka berdua jatuh berguling di dek kapal yang licin. AK-47 terlepas dari tangan Davina, meluncur beberapa meter ke depan. Mat Badar menindih Davina, kedua tangannya berusaha mencekik lehernya. "Kalau gue mati, lo ikut gue ke dasar laut," raungnya. Davina terbatuk, udara di paru-parunya tertekan. Tapi di mata polwan itu tak ada kepanikan. Hanya dingin, dan perhitungan. Dengan gerakan cepat, ia mengangkat lututnya, menghantam selangkangan Mat Badar sekuat tenaga. Pria itu meraung kesakitan, kendali di tangannya terlepas. Davina memanfaatkan momen itu untuk memutar tubuh, menindih balik, dan meraih AK-47 yang nyaris tergelincir ke laut. Dalam satu gerakan mulus, ia memutar senjata, mengarahkannya tepat di antara kedua mata Mat Badar yang masih terengah. Jaraknya tak lebih dari setengah meter. Ombak, angin, dan suara mesin kapal seakan menghilang. Hanya ada tatapan saling menantang di antara keduanya. "Game over, Mat Badar." Pelatuk ditarik. "DOOMM." Suara tembakan memecah langit senja. Burung-burung laut yang beristirahat di atas tiang besi beterbangan panik. Tubuh Mat Badar terhempas ke belakang, darah bercampur air asin membasahi dek kapal. Tubuh besar itu terguling pelan, lalu jatuh ke laut dengan bunyi pelung berat, tenggelam tanpa jejak. Hanya gelembung-gelembung kecil yang naik ke permukaan, lalu hilang ditelan arus Nusa Kambangan. Davina berdiri tegak, napasnya berat, rambutnya berantakan, darah tipis masih mengalir dari bibirnya. Cahaya ungu dari pulau di kejauhan masih berdenyut pelan, seolah menyaksikan dan mengakui kemenangan polwan itu. Ia menatap ke arah hutan bakau, lalu berbalik, memberi isyarat pada nahkoda untuk kembali ke dermaga. Sore itu, di atas ombak dan di bawah langit jingga, seorang napi terganas Nusa Kambangan berakhir tak dengan pelarian, tapi dengan peluru. Speedboat kembali menuju dermaga, memecah ombak yang kini mulai tenang setelah pertarungan sengit itu berakhir. Davina duduk di kursi penumpang, AK-47 tergeletak di pangkuannya, ujung larasnya masih basah oleh air laut. Wajahnya datar, tapi tatapannya kosong, seolah pikirannya tidak sepenuhnya berada di atas kapal. Mat Badar sudah tenggelam, atau setidaknya begitu yang terlihat. Namun di dalam hati kecilnya, Davina tahu, Nusa Kambangan bukanlah tempat biasa. Pulau itu punya cara untuk membuat kematian tidak selalu berarti akhir. Dari kejauhan, benteng penjara kembali terlihat. Tulisan besar, Nusa Kambangan, di pagarnya tetap tegak, tapi kini cahaya ungu yang sebelumnya hanya berdenyut pelan mulai memancar lebih terang. Retakan tanah di sekitar bangunan semakin melebar, dan dari celahnya terlihat semburat api yang bukan berasal dari dunia ini. Kelelawar-kelelawar yang tadi hanya terbang di langit kini bergerombol, berputar-putar tepat di atas area di mana Mat Badar jatuh ke laut. Mereka bergerak seperti mengikuti perintah yang tak kasat mata, membentuk lingkaran pekat di udara. Davina memicingkan mata, mencoba melihat ke permukaan laut. Air di lokasi jatuhnya Mat Badar beriak, namun bukan karena ombak. Riak itu bergerak melawan arus, seperti ada sesuatu yang mendorong dari bawah. Lalu, samar-samar, di antara kilauan cahaya senja, sebuah bayangan besar mulai tampak. Bentuknya mirip tubuh manusia, tapi lebih tinggi,
lebih kekar, dan berwarna hitam pekat. Bayangan itu bergerak perlahan ke arah Nusa Kambangan, menembus air tanpa suara. Davina menggenggam erat senjatanya. Ada rasa dingin merambat dari ujung jari ke seluruh tubuhnya. Ia sadar, peluru yang tadi ia lepaskan mungkin hanya menumbangkan tubuh, bukan roh yang mendiami Mat Badar. Dan seolah untuk mengonfirmasi pikirannya, cahaya ungu dari penjara itu tiba-tiba berdenyut lebih cepat. Seperti jantung raksasa yang berdetak menyambut sesuatu pulang. Sial, gumam Davina pelan, menatap pulau itu. Ia tahu, ini belum berakhir. Bahkan mungkin, baru saja dimulai. Speedboat terus melaju, meninggalkan riak laut yang perlahan kembali hening. Tapi di dasar perairan Nusa Kambangan, sesuatu telah bangkit, membawa dendam yang akan mencari jalannya kembali ke dunia di atas. Malam jatuh di atas Nusa Kambangan seperti selimut hitam yang tebal dan berat. Ombak memecah pantai dengan irama lambat, seolah menunggu sesuatu yang tak kasat mata naik dari kedalaman. Di dalam pos jaga dermaga, Davina berdiri sendirian menatap laut. Seragamnya kini berganti pakaian sipil, namun AK-47 tetap tergantung di pundaknya. Matanya tak pernah lepas dari satu titik, lokasi di mana ia menembak dan menjatuhkan Mat Badar beberapa jam lalu. Di belakangnya, penjaga dermaga berusaha menghidupkan radio untuk mengisi kesunyian. Namun hanya terdengar desis statis bercampur bisikan aneh, seperti suara orang berbicara dari jarak sangat jauh. Bu Davina, radionya nggak normal. Kayak, ada yang nyoba ngomong, kata salah satu penjaga dengan wajah pucat. Davina tak menoleh. Matikan. Nada suaranya pendek, dingin, seolah ia sudah tahu ini pertanda buruk. Di kejauhan, laut yang seharusnya gelap mendadak memancarkan kilatan cahaya ungu, sama seperti yang merembes dari retakan tanah Nusa Kambangan. Riak air bergerak memutar, membentuk pusaran besar. Ombak di sekitarnya mundur, memberi ruang seolah sesuatu akan muncul dari bawah. Lalu, dari kedalaman, muncullah sosok. Tinggi hampir 2 meter, kulitnya hitam legam seperti terpanggang, matanya menyala merah darah. Tubuhnya masih membawa bentuk Mat Badar, tapi lebih besar, lebih menyeramkan, dan di dadanya ada lubang peluru menganga yang memancarkan sinar ungu dari dalam. Setiap langkahnya di air meninggalkan jejak yang berpendar, dan dari punggungnya menjulur bayangan yang bergerak seperti makhluk hidup, memanjang, meruncing, lalu menghilang lagi. Penjaga dermaga menjerit, menjatuhkan senter yang dipegangnya. Astagfirullah, itu apaan? Sebelum penjaga itu sempat berlari, bayangan di belakang Mat Badar melesat, menembus tubuhnya seperti kabut pekat. Dalam sekejap, mata sang penjaga berubah putih, lalu tubuhnya jatuh tak bernyawa ke lantai dermaga. Davina menurunkan AK-47 dari pundaknya, menarik pengait pelatuk, dan mengarahkannya tepat ke kepala makhluk itu. Lo seharusnya udah mati, Mat Badar, katanya dingin. Makhluk itu menyeringai, menampakkan gigi yang kini seperti taring serigala. Suaranya berat, bergema seperti dua orang berbicara bersamaan. Mati, itu cuma pintu. Dan gue baru aja balik. Kali ini, nggak ada yang bisa lo lakuin. Cahaya ungu dari penjara di kejauhan berdenyut semakin cepat, seolah menyambut tuannya pulang. Kelelawar kembali berputar di atas kepala, dan udara malam berubah lebih dingin. Davina menarik napas dalam-dalam. Ia tahu, peluru biasa mungkin takkan cukup kali ini. Tapi ia juga tahu satu hal. Ia adalah satu-satunya yang berdiri di antara makhluk itu dan dunia luar. Dermaga Nusa Kambangan malam itu berubah menjadi panggung neraka. Lampu-lampu tiang dermaga bergetar, sebagian padam, sebagian lagi berkedip seolah takut pada sosok yang kini berdiri di ujungnya, Mat Badar yang sudah bukan lagi manusia. Davina memokang AK-47, larasnya mengarah tepat ke kepala makhluk itu. Di udara tercium bau logam bercampur belerang, membuat napas terasa berat. Ombak memecah kaki dermaga, memercikkan air asin yang menyatu dengan hawa panas aneh yang merambat dari tubuh Mat Badar. Lo pikir peluru lo bisa hentikan gue lagi? Suaranya berat, bergema seperti berasal dari dua mulut. Davina tak menjawab, hanya menarik pelatuk. Dum, dum, dum. 3 peluru melesat, menghantam dada Mat Badar. Tubuh besar itu terdorong setapak ke belakang, tapi bukannya roboh, ia malah tertawa. Lubang peluru di tubuhnya mengeluarkan sinar ungu, dagingnya menutup kembali seperti dijahit oleh tangan tak kasat mata. Dengan kecepatan yang tak wajar untuk tubuh sebesar itu, Mat Badar melesat ke depan.
Satu ayunan tangannya memukul tiang baja dermaga hingga bengkok, memercikkan bunga api. Davina melompat ke samping, berguling di dek kayu yang licin, lalu menembak lagi sambil bergerak. Bayangan di belakang Mat Badar memanjang, merayap di lantai dermaga seperti ular raksasa, mencoba melilit kaki Davina. Ia melompat tepat waktu, tapi ujung rok dan sepatu bootnya sempat tersentuh, meninggalkan bekas hangus seperti terbakar api dingin. Davina meraih sebuah drum bensin di sisi dermaga, menendangnya ke arah Mat Badar, lalu menembaknya sebelum drum itu menyentuh target. BROOMMM. Ledakan api oranye menyala, meniupkan gelombang panas yang membuat rambut Davina berkibar liar. Air laut mendesis ketika percikan api menyentuhnya. Namun dari balik api, terdengar suara tawa rendah. Sosok Mat Badar keluar dari kobaran api, kulitnya yang hitam legam tak terbakar, malah cahaya ungu dari tubuhnya semakin terang. Api. Gue udah mati, Davina. Lo cuma buang waktu. Davina menggertakkan gigi. Ia melangkah mundur sedikit, menghitung jarak ke ujung dermaga. Dalam benaknya, hanya ada dua pilihan. Bertarung sampai mati di sini. Atau menjebak makhluk ini kembali ke laut, ke kedalaman yang bahkan cahaya ungu tak bisa menembusnya. Mat Badar kembali melangkah, tiap pijakannya membuat papan dermaga berderit. Angin malam makin kencang, kelelawar berputar lebih rendah, dan dari kejauhan, Nusa Kambangan berdenyut seperti jantung raksasa. Kali ini lo ikut gue ke bawah, Davina, geram Mat Badar, lalu berlari kencang ke arahnya. Davina menunggu sampai jarak tinggal 3 meter, lalu ia bergerak, bukan mundur, tapi maju, melompat ke sisi tubuh Mat Badar, memanfaatkan momentum larinya untuk mendorong mereka berdua langsung ke laut gelap. Malam itu, suara benturan besar dan cipratan air memecah sunyi. Lalu semuanya tenggelam ke dalam keheningan. Air laut Nusa Kambangan menyambut mereka dengan dingin yang menggigit, menelan semua suara dalam sekejap. Begitu tubuh Davina dan Mat Badar masuk ke kedalaman, dunia di atas seolah menghilang. Gelap di sekeliling begitu pekat, tapi ada satu cahaya yang menusuk mata, cahaya ungu yang memancar dari dada Mat Badar, tepat di lubang peluru yang dulu ia terima. Cahaya itu bukan hanya menerangi air, tapi juga membuatnya tampak hidup. Davina berjuang menahan napas, gelembung-gelembung udara keluar dari mulutnya. Mat Badar, yang kini tak lagi terikat pada hukum manusia, bergerak di dalam air seperti predator laut. Tangannya meraih Davina, mencoba menjerat lehernya. Davina menghindar, mengayunkan lututnya ke perut buncit pria itu, tapi pukulannya hanya membuat tubuh Mat Badar sedikit terundur. Ia melihat sesuatu yang mengerikan, daging di perut itu berdenyut, seolah ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Dari perut Mat Badar, muncul bayangan berbentuk tangan, memanjang di dalam air, mencoba meraih kaki Davina. Refleks, Davina memutar tubuh dan berenang menjauh, tapi di kedalaman ini, air adalah musuh yang memperlambat segalanya. Mat Badar melaju mengejarnya, wajahnya kini lebih menyeramkan, mata merahnya menyala seperti bara di dalam kabut air. Lo nggak bisa kabur, suaranya bergema di dalam kepala Davina, meski mereka berada di dalam air. Itu bukan suara fisik, tapi suara yang langsung menembus pikiran. Davina meraih ikat pinggang taktisnya, mengeluarkan pisau selam kecil. Cahaya ungu memantul di bilah pisau itu. Ia menunggu sampai Mat Badar cukup dekat, lalu memutar tubuh dan menusukkan pisau itu tepat ke lubang cahaya di dada pria itu. Luka itu memancarkan sinar ungu yang lebih terang, lalu berubah menjadi kilatan menyilaukan. Mat Badar meraung di dalam air, dan dari tubuhnya keluar semburan gelembung bercampur kabut hitam. Namun, meski luka itu membuatnya terdorong mundur, Mat Badar belum berhenti. Tangannya berhasil mencengkeram kaki Davina, menariknya ke dalam pusaran air yang tiba-tiba terbentuk di bawah mereka. Pusaran itu berputar cepat, menarik mereka semakin dalam. Tekanan air semakin berat, gendang telinga Davina berdenyut sakit. Di bawah sana, ia melihat sesuatu. Sebuah gerbang batu raksasa, penuh ukiran kuno, berdiri di dasar laut. Dari celahnya, cahaya ungu yang sama terpancar, tapi jauh lebih pekat. Mat Badar menatap gerbang itu seperti menemukan rumahnya kembali. Lo akan ikut gue ke tempat di mana nggak ada cahaya, cuma kegelapan dan dendam. Davina sadar, jika ia melewati gerbang itu, tak ada jalan pulang. Tekanan air di kedalaman itu membuat tulang-tulang Davina seperti retak, tapi matanya tetap terkunci pada gerbang batu raksasa yang berdiri di dasar laut.
Ukirannya penuh simbol-simbol aneh, setengahnya mirip aksara kuno, setengahnya seperti bentuk makhluk yang tak dikenal. Dari celahnya, cahaya ungu mengalir seperti darah, dan setiap kilatannya memancarkan rasa dingin menusuk ke sumsum tulang. Mat Badar kini hanya berjarak 2 meter di depannya, tubuhnya mengapung bagaikan patung hitam yang hidup. Lubang di dadanya memancarkan sinar ungu yang sama dengan gerbang, seperti ada hubungan langsung di antara keduanya. Tangannya terulur ke depan, telapak terbuka, seolah ingin menarik Davina masuk bersamanya. Sekali lo lewati gerbang ini, gak ada lagi hukum manusia yang bisa sentuh kita. Kita bebas, Davina. Bebas di dunia yang cuma nurut sama kekuatan. Suaranya bergema langsung di kepala, membuat dinding kesadaran Davina bergetar. Tapi Davina tak menggubris kata-kata itu. Tangannya meraih ke pinggang, menarik sebuah granat bawah air, senjata terakhir yang ia simpan untuk situasi di luar kendali. Di dalam hati, ia tahu, granat ini cukup kuat untuk menghancurkan apapun di radius dekat, termasuk dirinya jika terlalu lama berada di sini. Mat Badar menyeringai, gigi-giginya yang mirip taring bersinar dalam cahaya ungu. Senjata mainan itu nggak akan bisa hancurin gerbang ini. Gerbang ini, abadi. Davina tak membalas. Ia hanya berenang maju dengan cepat, menusukkan pisau selamnya sekali lagi ke dada Mat Badar. Begitu bilahnya masuk, ia melepaskan granat itu, menempelkannya tepat di lubang luka, lalu mendorong tubuh pria itu ke arah celah gerbang. Mat Badar mengaum, getaran suaranya mengguncang air di sekitarnya. Bayangan hitam dari tubuhnya keluar lagi, mencoba melilit Davina, tapi ia sudah mengayuh kuat menjauh. Detik berikutnya, BUUMMMMM. Ledakan besar mengguncang dasar laut. Cahaya ungu dari gerbang berdenyut hebat, lalu pecah menjadi ribuan serpihan cahaya yang melesat ke segala arah. Arus air berubah menjadi gelombang kejut, mendorong Davina naik ke atas, membawanya jauh dari ledakan. Saat ia menoleh ke bawah, gerbang batu itu retak, lalu runtuh perlahan ke dasar pasir. Mat Badar, lenyap bersama cahaya ungu, hanya menyisakan pusaran air kecil yang perlahan menghilang. Davina menembus permukaan laut dengan napas terengah, paru-parunya terasa seperti terbakar. Langit malam Nusa Kambangan menyambutnya, kini tanpa kilatan cahaya ungu, hanya bulan pucat yang menggantung di atas air. Namun, di dalam hatinya, Davina tahu, gerbang itu memang hancur, tapi sesuatu di dalamnya mungkin sudah keluar sebelum ledakan. Speedboat patroli berderu kencang menembus ombak dini hari. Davina duduk di ujung geladak, tubuhnya masih basah kuyup, seragamnya penuh bekas garam laut, dan tangannya gemetar bukan karena dingin, tapi karena kelelahan bercampur adrenalin yang belum reda. Di kejauhan, bangunan besar dengan pagar bertuliskan, Nusa Kambangan, kembali terlihat, menjulang seperti benteng yang menahan rahasia terlalu gelap untuk diketahui dunia. Pohon-pohon di sekitarnya bergoyang diterpa angin, tapi tidak ada lagi cahaya ungu dari celah-celah jendela. Tanah retak yang semalam memancarkan sinar kini hanya retakan kering biasa. Kelelawar-kelelawar hitam yang kemarin berterbangan entah kemana, meninggalkan langit yang kini diwarnai semburat jingga mentari pagi. Seorang perwira senior berdiri di belakangnya, menatap dengan raut lega. Kau berhasil, Davina. Mat Badar, sudah tak ada lagi. Davina menatap laut yang tenang. Ya, Mat Badar sudah hilang, jawabnya lirih. Tapi di dalam hatinya, ada rasa berat yang tak bisa ia jelaskan. Ia bisa bersumpah, sesaat sebelum ledakan itu menelan Mat Badar, ia melihat bayangan tipis, seperti sosok tanpa bentuk, melesat keluar dari tubuh pria itu dan menghilang ke kegelapan laut. Speedboat merapat di dermaga kecil. Begitu kakinya menginjak tanah, Davina merasa hawa aneh menyapu kulitnya. Angin pagi itu membawa aroma besi berkarat bercampur wangi bunga melati. Aneh, melati itu tumbuh jauh di dalam pulau, tak mungkin baunya sampai ke tepi laut. Malam harinya, di sebuah kota pesisir yang berjarak puluhan kilometer dari Nusa Kambangan, seorang nelayan melihat gelombang cahaya ungu muncul dari dasar laut. Kilatan itu hanya sebentar, tapi cukup untuk membuat ratusan ikan meloncat mati ke permukaan. Dari kejauhan, siluet besar bergerak di bawah air, bentuknya tak jelas, tapi matanya, 2 titik merah menyala, terlihat menatap ke arah daratan. Di sebuah barak kecil di markas kepolisian, Davina terbangun dari tidurnya dengan keringat dingin. Ia memandang ke cermin, dan untuk sesaat, ia melihat pantulan Mat Badar tersenyum di balik bahunya. Dan saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa.
Tapi bisikan itu tetap terdengar di telinganya. Ini belum selesai.